Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengawali aktivitas kita dengan bersyukur karena perkumpulan kita di tempat ini, pertemuan ini bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Oleh karena itu kita senantiasa mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita dalam Al-Qur'an untuk mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada aktivitas keduniaan kita yang terpisah dari tiga kondisi ini, apakah berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya apa? Dalam setiap kondisi kita senantiasa harusnya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kosong dari nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam syariat kita diajarkan, misalnya kita melihat pemandangan yang indah, kita mengatakan Masya Allah. Artinya tidak sekedar kita melihat, tapi ada nilai kesyukuran kepada Allah yang telah memberikan itu. Kita mendapatkan kesenangan, kita mengatakan Alhamdulillah. Senantiasa tidak terlepas. Ya, ini diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana kita membangun sebuah kesyukuran di setiap detik kehidupan kita, dan dimanapun kita berada, pada kondisi seperti apapun kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tak lupa untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang mulia, pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik yang Allah puji di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Tidak mungkin Allah salah memuji. Allah memuji berarti mereka punya kelebihan, punya kekhususan, punya keunggulan. Dan memang dalam fakta sejarah seperti itu. Bagaimana para sahabat, mereka rela mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasil dari perjuangan mereka itu kita rasakan hari ini dan sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk materi hari ini serupa sebenarnya dengan materi yang pernah kami sampaikan di Masjid Muna ya pada 25 Desember yang lalu. Saya belum mengonsep materi yang baru, jadi bagi ibu-ibu yang pernah mendengarkan ini menguatkan kembali atau merefresh kembali. Dan bagi kita yang belum mendengarkan, maka tentu ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, karena peringatan itu senantiasa bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan pengulangan itu hal yang biasa sebenarnya, karena di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berulang. Sebagai contoh misalnya kisah Nabi Musa, itu di satu surah disebutkan kisah Nabi Musa, di surah yang lain Allah ulangi, di surah yang lain lagi Allah ulangi lagi kisah itu. Jadi mengulang-ulang itu menandakan bahwa perkara tersebut penting. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak merasa jenuh dengan pengulangan-pengulangan tersebut. Ya, Imam Syafi'i itu ketika dia menelaah satu dalil,
maka dia fokus di satu dalil. Ketika dia mendapatkan satu faedah, dia ulangi lagi. Ketika pengulangan, dia dapat lagi faedah yang baru. Dia ulangi lagi, ada lagi faedah yang baru. Begitu dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita Imam Syafi'i seperti itu. Jadi ketika dia menelaah dalil, dia fokus, dia temukan satu faedah, dan dia tidak berhenti di situ. Dia ulangi lagi, ada faedah yang baru. Tapi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas tentang ukhuwah, tentang persaudaraan di dalam Islam. Tentu ini perkara yang sangat penting, apalagi di zaman kita sekarang ini. Hal-hal yang merusak ukhuwah itu sangat banyak. Hal-hal yang merusak ukhuwah sangat banyak, baik tentang perpolitikan, baik tentang rebutan kekuasaan, permasalahan perhiasan dunia. Itu bukan terkadang sih, malah sering menjadi sebab retaknya hubungan persaudaraan atas dasar keimanan atau keislaman yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, membahas tentang ukhuwah ini, tentang persaudaraan di dalam Islam, hal yang mendasar yang harus kita pahami adalah bahwa ukhuwah adalah merupakan pilar utama dalam sebuah kejayaan. Ini yang kita ingat bersama, bahwa kejayaan itu, kemuliaan, kemenangan, itu pilar utamanya adalah ukhuwah, persaudaraan. Mengapa demikian? Karena dalam melahirkan sebuah karya itu tidak bisa sendiri-sendiri. Kita harus kolaboratif. Makanya pendidikan abad 21 itu bukan lagi mengarahkan kepada personal, tapi lebih mengarahkan kepada kerja-kerja kolaboratif. Karena tidak mungkin kita bekerja sendiri-sendiri, tapi dibutuhkan kolaborasi atau kerjasama. Makanya ukhuwah itu sangatlah penting, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam membuktikan bahwa ukhuwah atau persaudaraan itu merupakan pilar kekuatan, sehingga dengan kekuatan itu kejayaan itu bisa diraih. Bagaimana di dalam Islam Rasulullah SAW itu mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Muhajirin dan ansar dipersaudarakan oleh Nabi SAW, maka ini menjadi kekuatan di tubuh kaum muslimin, sehingga perjalanan Islam itu begitu cepat berkembang. Kenapa? Karena punya kekuatan. Romawi dan Persia saat itu, Persia di kekuatan di bagian timur, sementara Romawi kekuatan di bagian barat. Itu menjadi getar-getir dengan kekuatan Islam yang berubah sangat drastis. Kurang dari 30 tahun muncul sebagai kekuatan baru yang menyaingi dua negara besar saat itu, Persia dan Romawi. Bahkan dalam perjalanannya dua negara besar ini itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Persia takluk, sampai di zaman itu umat Islam menaklukkan Baitul Maqdis. Di abad ke-8 dalam masa kekuasaan Muhammad Al-Fatih, Konstantinopel itu pun ditaklukkan Romawi Barat. Jadi ini bagaimana kehebatan Islam yang ditopang dengan ukhuwah tadi. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas hal mendasar dari ukhuwah itu adalah asasnya. Apa sih yang mengikat ukhuwah itu sehingga ukhuwah di zaman Nabi SAW itu begitu kuat? Ternyata yang mengikat mereka itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya latar belakang yang berbeda-beda, punya biografi hidup yang berbeda-beda, suku, nasab, keturunan juga berbeda-beda, dan begitulah lumrahnya manusia. Tetapi perbedaan itu diikat oleh satu kesamaan, adalah sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah tali ikatan ukhuwah yang paling kuat, mengalahkan ikatan nasab, mengalahkan ikatan-ikatan yang lain.
kalau sebuah persaudaraan, ukhuwah itu yang mengikat bukan keimanan, apalagi kalau tendensi-tendensi keduniaan, hilang kepentingan, maka dia akan pisah. Tapi kalau yang mengikat adalah keimanan, suka duka akan jalan bersama. Karena yang mengikat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mensifati persaudaraan yang tidak dibangun karena keimanan. Allah mengatakan tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka bersatu padahal berpisah-pisah. Nampaknya atau casingnya bersatu, tapi intinya itu berpisah. Ini kalau ukhuwah itu tidak dibangun atas dasar keimanan, dia rapuh. Kalau bahasa kasarnya seperti kotoran kambing. Dia nampak satu, tapi ketika jatuh di tanah terhamburan. Kita tidak ingin persatuan seperti itu. Kita ingin persatuan yang utuh, yang diikat oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka asas dari ukhuwah adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang mempersatukan kita adalah keimanan kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang keutamaan dari ukhuwah. Sering kita sampaikan bahwa agar kita termotivasi melakukan sesuatu adalah kita cari tahu apa keutamaannya. Jadi kalau misalnya kita malas baca Quran, cari tahu apa sih keutamaan baca Quran, insya Allah kita akan semangat baca Quran. Ketika kita lagi srek-srek tidak semangat untuk sholat, cari tahu apa sih keutamaan sholat, kita akan termotivasi melakukan sholat. Jadi mengetahui keutamaan sholat itu penting, karena dengan tahu keutamaannya, maka kita akan semangat termotivasi menjalani ibadah tersebut. Begitu juga dengan ukhuwah ini kita sampaikan apa keutamaan dari ukhuwah tersebut. Sebenarnya banyak keutamaan dari ukhuwah ini, namun hanya sebagian saja yang kita sebutkan. Saya bagi dari dua sisi, baik secara pribadi maupun kolektif. Dari sisi pribadi, ukhuwah ini merupakan bentuk dari kesempurnaan iman seseorang. Jadi jika seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ciri kesempurnaan imannya adalah dia menjaga ukhuwah di tubuh kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di dalam Islam Allah secara tegas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang-orang yang beriman, ini Allah ulangi lagi tentang keimanan yang menjadi perekat dari ikatan itu, adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah saudara kalian yang bertikai. Iya, jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pengikat dari ukhuwah dan menjadi ciri dari sempurnanya iman seseorang. Kemudian secara personal, tadi kan di dunia. Kemudian di akhirat, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa di yaumil akhir nanti itu manusia butuh naungan. Karena pada masa itu ketika matahari didekatkan, itu panas dan orang cari naungan, mau bernaung kemana? Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan di yaumil akhir nanti, dikala itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu dari 7 itu disebutkan oleh Nabi SAW adalah seseorang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berjumpa karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang menyatukan mereka. Jadi mereka bersaudara karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan mereka karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini satu golongan dari 7 golongan
yang dinaungi di yaumil akhir nanti ada di padang mahsyar. Begitu pentingnya itu ukhuwah. Kemudian secara kolektif, masyarakat, negeri atau bangsa, ukhuwah ini sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, itu menjadi pilar dari kejayaan. Karena Nabi SAW membangun pemerintahan di Madinah, itu langkah yang beliau ambil adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, sehingga menjadi kekuatan besar di tubuh kaum muslimin. Jadi pilar kejayaan. Bagaimana caranya kita mau bersatu? Bagaimana caranya kita mau jaya, mau kuat kalau kita pisah-pisah? Kalau kita tidak bersatu, ya karena proyek-proyek atau program-program pengembangan Islam itu tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ya, dalam Quran surat As-Saff kan Allah sudah menyebutkan dengan tegas, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan Allah secara bersaf-saf, barisannya teratur, bagaikan bangunan yang kokoh, artinya bersama-sama. Karena begitu berat beban dakwah ini kalau hanya kita pikul secara sendiri-sendiri. Ya, Nabi saja membutuhkan sahabat. Ya, Nabi Isa ada Hawariyun di belakangnya, sahabat-sahabatnya. Nabi Musa juga begitu, punya sahabat-sahabat yang berjuang bersama menghadapi Firaun. Nabi SAW juga punya sahabat-sahabat. Kalau sekiranya Nabi saja membutuhkan sahabat, apalagi kita manusia biasa tentu lebih butuh dalam kebersamaan. Maka ukhuwah ini menjadi pilar dalam kejayaan. Kemudian poin selanjutnya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana tahapan-tahapan dalam membangun ukhuwah. Jadi membangun ukhuwah itu punya tahapan-tahapan. Ada proses-prosesnya, tidak langsung jadi itu orang memiliki kedekatan, memiliki ukhuwah. Ada prosesnya. Karena kan sunatullah dunia ini berproses. Ya, jadi sunatullah itu dunia itu berproses. Kalau akhirat atau surga itu tidak ada prosesnya, dia ingin begini langsung ada, terbersih saja langsung muncul di depan, itu surga. Tapi kalau dunia butuh proses. Kita mau makan mangga harus tunggu musimnya, panjat pohonnya, kemudian petik buahnya, kupas, iris, makan, baru bisa kita rasakan nikmatnya mangga. Ada prosesnya. Kalau akhirat tidak ada proses, langsung. Jadi sunatullah dunia itu berproses. Ya. Apa sih proses atau tahapan-tahapan dalam membina ukhuwah? Yang pertama, apa yang dikenal dalam Islam dengan istilah ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Perkenalan. Jadi kalau orang Arab itu ketemu, pertemuan pertama seakan sudah berkali-kali ketemu. Begitu dekat. Ini kalau kita nonton video-video itu, ya, saya itu waktu di Gorontalo ada Syekh datang, belum pernah ketemu sebelumnya. Pas ketemu, dia langsung menjulurkan tangan, kemudian dipegang erat tangan saya, cipika-cipiki, kemudian bertanya kabar bagaimana, bahkan sampai dipeluk. Padahal itu pertemuan pertama. Itu bagaimana mereka memberikan contoh merajut ukhuwah itu. Jadi ta'aruf, ya, perkenalan. Ya. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi semua manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Ini proses yang pertama, itu ta'aruf dalam membina ukhuwah ini. Bagaimana sehingga ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana caranya kita membangun sebuah ukhuwah kalau kita tidak mengenal? Jadi ada proses ta'aruf. Ini proses awal dalam membina ukhuwah. Kemudian setelah ta'aruf ini pasti akan terjadi yang namanya interaksi. Interaksi, komunikasi, diskusi, cerita, ya. Itu ada interaksi. Maka dalam proses selanjutnya setelah interaksi ini akan masuk pada tahapan saling memahami. Ya, kalau kita sudah ta'aruf, maka interaksi berjalan, kita akan saling memahami.
oh dia itu begini, oh karakternya begini. Itu akan sulit itu terbangun ukhuwah kalau kita tidak saling memahami. Tidak saling memahami kondisi latar belakangnya bagaimana, kondisi kehidupannya seperti apa, kondisi keluarganya bagaimana, perjalanan hidupnya seperti apa. Jadi saling memahami karakternya, pembawaannya. Itu ini dalam proses interaksi tadi melahirkan tahapan yang kedua, yaitu saling memahami satu sama lain. Kan repot ini kalau kita dalam bermuamalah tidak saling memahami. Pas lihat sedikit, kenapa dia cemberut? Dia tidak senang sama saya. Padahal dia punya masalah. Ini kalau tidak saling memahami ribet. Jadi pentingnya saling memahami. Kemudian kalau saling memahami ini sudah terbangun jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu terciptanya keterikatan hati. Jadi hati kita itu terkoneksi. Ini yang disebut dengan dalam istilah yang sering kita dengar sudah satu jiwa. Karena sudah ada kedekatan emosional, sudah terbangun. Keterikatan hati, sehingga kalau dia sedih, saya juga sedih. Kalau dia bahagia, saya juga bahagia. Apa yang dia rasakan seperti juga perasaan saya. Ini keterikatan hati. Kalau dia menderita, penderitaan itu juga saya rasakan. Ini keterikatan hati. Kemudian kalau sudah terjalin keterikatan hati jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbangun yang namanya kerjasama. Ini kita sebut tadi kolaborasi, kerjasama. Bahu membahu secara bersama melakukan sebuah kegiatan. Jadi kerjasama itu proses dari ta'aruf, saling memahami dan keterikatan hati. Kerjasama. Jadi orang yang bekerja sama itu pasti sudah ta'aruf, sudah saling memahami satu sama lain, dan sudah ada keterikatan hati di dalamnya, sehingga kerjasama itu terbangun. Kemudian puncak dari tahapan ini adalah pengorbanan. Kita kalau sudah sampai pada tahapan ini, kita sudah rela berkorban, maka inilah rajutan ukhuwah yang kuat. Kita sudah mengorbankan, bahkan kita harus berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta, bahkan jiwa sekalipun, itu dalam merajut ukhuwah, dalam membina persaudaraan dalam Islam. Terjemah sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian selanjutnya adalah kita akan membahas tingkatan-tingkatan ukhuwah. Supaya kita tahu. Tadi kan tahapannya, sekarang tingkatan-tingkatannya. Tingkatan-tingkatan ukhuwah yang pertama itu yang paling rendah. Nanti kita mengukur diri kita, saya sudah pada tingkatan apa sih ukhuwah yang saya bangun selama ini? Kita sebutnya ada tingkatan-tingkatan ukhuwah. Tingkatan ukhuwah yang pertama yang paling rendah. Nanti kita introspeksi diri kita masing-masing, saya masuk di tingkatan mana? Kalau masih rendah, saya coba naikkan lagi sampai pada puncak dari tingkatan ukhuwah itu. Yang paling rendah, bagaimana tingkatan ukhuwah yang paling rendah jamaah sekalian? Adalah berlapang dada terhadap saudara kita. Lapang dada. Jadi kelapangan dada terhadap saudara kita. Bagaimana bentuk kelapangan dada? Yang pertama, tidak menyimpan iri dan dengki terhadap saudara kita. Ini masih rendah ini tahapan ukhuwah yang paling rendah ini. Jadi yang pertama, ciri dari berlapang dada terhadap saudara kita adalah tidak menyimpan iri dan dengki. Jadi kalau kita masih punya iri, punya dengki terhadap saudara kita belum masuk di taraf level ukhuwah, masih di bawah, belum masuk sama sekali di tingkatan ukhuwah, di tahapan tingkatan ukhuwah tadi. Karena tingkatan ukhuwah yang paling rendah, kelapangan dada, ciri yang pertama adalah seseorang tidak iri dan dengki terhadap saudaranya. Jadi iri dan dengki sebenarnya kalau bahasa kasarnya protes terhadap pemberian Allah, mengkritisi takdir. Jadi temannya dapat nikmat, saudaranya dapat nikmat, dianya yang menderita.
Atau sering orang katakan, saya nonton di video itu, tetangganya beli AC dia yang kepanasan. Ya, kurang seperti yang kata-kata orangnya, saya nonton juga dia. Jadi artinya dia belum lapang dada terhadap saudaranya. Jadi tidak menyimpan iri dan dengki. Ya, jadi kalau masih ada iri dan dengki di tubuh kita atau di hati kita, kita belum masuk di taraf ukhuwah, dan ini ukhuwah yang paling mendasar ini. Iri dan dengki ini sangat berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Karena dia akan memakan kebaikan kita perlahan-lahan, bahkan kalau dibiarkan sampai habis. Sehingga pahala puasa, pahala sholat, pahala membaca Al-Quran ini bisa habis karena iri dan dengki tadi. Dan hati kita menderita. Jadi orang yang iri dan dengki itu menderita hidupnya, sakit hati terus, dan dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Iyyakum wal hasad, kata Nabi SAW. Hati-hatilah kalian terhadap perkara hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Jadi hati-hatilah dalam perkara iri dan dengki, kata Nabi SAW, karena iri dan dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Pelan memang, tapi kalau dibiarkan sampai habis itu kayu bakar. Jadi kalau iri dan dengki ini dibiarkan, maka secara perlahan-lahan akan melahap kebaikan-kebaikan itu hingga menjadi habis. Rugi kita. Jadi ini ciri yang pertama dari tingkatan ukhuwah yang paling rendah adalah hilangnya iri dan dengki terhadap saudara kita. Ciri yang kedua adalah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara. Jadi belajar memaafkan. Ini masih tingkatan ukhuwah yang paling rendah ini. Jadi bagaimana kita harus rela, ridho memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Kenapa kita harus ridho dan rela? Karena tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan. Makanya kalau ada orang yang bergaul, ada orang yang bermuamalah, kemudian dia ingin pergaulannya tidak ada kekecewaan, tidak ada ketersinggungan, itu mustahil. Kita kan kadang mengimpikan sebuah interaksi, sebuah pergaulan adem terus, tidak ada masalahnya, tidak ada ketersinggungannya, tidak ada tensi tingginya. Itu tidak mungkin. Kecuali bersahabat di surga boleh, tapi kalau bersahabat di dunia, ya manusia tempat salah dan dosa. Maka pasti dalam interaksi tersebut akan ada ketersinggungan, akan ada masalah yang terjadi. Maka disinilah sebagai bentuk ukhuwah adalah memaafkan kesalahan-kesalahan dari saudara kita. Karena kita paham bahwa kita bergaul dengan manusia, bukan bergaul dengan malaikat. Artinya kalau kita bergaul dengan manusia, maka konsekuensinya adalah kita harus menerima kelebihannya, sebagaimana kita juga harus menerima kekurangannya. Seperti jadi saling memaafkan. Jadi kalau kita belum mampu untuk memaafkan saudara kita, maka kita belum masuk pada taraf ukhuwah tadi. Jadi itu ciri yang kedua. Lapang dada itu bentuk yang keduanya adalah memaafkan dari kesalahan-kesalahan saudara kita. Memang memaafkan itu sulit memang, berat memang, karena pahalanya juga besar. Jadi memaafkan ini sulit, semakin sulit ya pahalanya juga semakin besar. Apalagi kalau sudah dizalimi. Zalimi ini tantangan. Maka ketika kita mampu untuk memaafkan, maka insya Allah ukhuwah itu akan terjalin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bentuk lapang dada adalah tidak adanya dendam. Tidak adanya dendam terhadap saudara kita. Kita tidak menyimpan dendam. Jadi kalau masih ada dendam dalam hati kita, dalam dada kita, maka kita belum sampai pada taraf ukhuwah tadi. Dan dendam ini membuat hidup kita itu menderita, karena senantiasa terbebani terus. Saya masih ingat itu perkataan guru saya dulu. Konsep ukhuwah itu kelapangan dada sebenarnya. Apa konsep kebahagiaan? Semakin lapang dada kita, maka semakin bahagia kita. Sebaliknya, semakin sempit dari hati kita atau dada kita, maka semakin tidak bahagia kita. Itu ada rumus
rumus fisikanya ya. Ya, P sama dengan F per A. Kalau kita ibaratkan P itu press tekanan, F itu gaya, A itu luas penampang, maka kita ingin nilai P itu kecil. Jadi kalau kita punya masalah 100, upayakan nilai A-nya juga 100, sehingga 100 bagi 100 1. Kan begitu sebenarnya. Artinya penentunya di situ adalah kelapangan dada, A, luas penampang tadi. Kalau kita punya masalah 1000, usahakan nilai A-nya juga 1000. Kalau perlu lebih dari 1000 supaya nilainya di bawah 1. Bisa 0, tapi coba kalau masalahnya hanya 1, dia punya masalah hanya 1, dan hidup di dunia tanpa masalah itu mustahil. Dia punya masalah 1, nilai F-nya 1, tapi luas penampangnya nilai A-nya apa begitu? Sempit sekali. Misalnya 0,01 misalnya, atau 0,1 supaya tidak susah dihitung. 0,1, 1 bagi 0,1 ya 10 pangkat min 1, itu hasilnya kan 10. Artinya apa? Satu masalahnya efeknya 10 kali lipat dari masalahnya. Kenapa? Karena nilai A-nya hanya 0,1 padahal masalahnya hanya 1. 1 bagi 0,1 kan 10. Jadi intinya di kelapangan hati sebenarnya. Ini kalau teori fisika begitu. Kalau kita kaitkan dengan konsep kebahagiaan yang menjadi intinya adalah di kelapangan hati. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu ciri yang ketiga, tidak ada dendam. Kemudian kita masuk di tahapan yang kedua. Jadi kalau kita sudah bisa tidak iri, kemudian kita lapang dada dalam memaafkan, kemudian kita tidak menyimpan dendam dalam hati kita terhadap saudara kita, maka kita sudah masuk di taraf ukhuwah yang paling rendah. Kemudian kita akan bersiap untuk masuk di tahapan ukhuwah yang kedua atau pertengahan. Apa itu? Mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Ini tahapan yang kedua. Jadi kalau kita sudah lolos, kita sudah kikis itu habis iri, dengki, dendam, kemudian kita sudah mampu untuk memaafkan, maka insya Allah kita akan masuk di tingkatan ukhuwah yang kedua, adalah kita akan mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang tadi kita sebutkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan la yu'minu ahadukum, kalian tidak beriman dengan sempurna sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Bagaimana aplikasinya? Kalau kita ingin kita bahagia, maka kita ingin juga kebahagiaan itu dirasakan oleh saudara kita. Kalau kita tidak senang lapar, maka bagaimana ketidaksenangan kita lapar itu juga tidak diderita oleh saudara kita. Kalau kita ingin tidur nyenyak, maka kita ingin juga saudara kita sebagaimana yang kita inginkan dia juga bisa tidur nyenyak, tidur nyaman. Jadi ini mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak ingin dihina, maka kita tidak juga menghina. Karena kita tidak suka hinaan itu pada diri kita. Ini bentuk aplikasinya sebenarnya. Apa yang kita perlakukan pada diri kita, seperti itu juga kita perlakukan terhadap saudara kita. Mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Apa indikatornya? Kalau tadi kan di tingkatan yang pertama sudah ada indikatornya. Tingkatan yang kedua ini, mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri, ada juga ciri-cirinya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah senantiasa membantu saudara kita. Membantu saudara kita. Membantu itu ada dua kondisi. Ada orang membantu ketika sudah diminta. Ada orang juga membantu sebelum dia minta. Kita sudah lihat susah, tapi dia tidak meminta. Tapi sensitivitas kita sebagai saudara, sebelum dia meminta bantuan kita sudah bantu duluan. Ini bagus. Sebagai bentuk ukhuwah, dan ini tingkatan ukhuwah yang kedua tadi, pertengahan. Mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri, wujudnya adalah membantu saudara kita, baik dia meminta bantuan itu ataupun dia tidak meminta bantuan. Kemudian yang kedua, memberikan nasihat atau pengajaran. Jadi nasihat ini sebagai bentuk kecintaan.
Sebagaimana kita tidak ingin diazab di dalam neraka, maka kita ingin juga saudara kita tidak diazab di dalam neraka. Sebagaimana kita ingin menikmati surga, maka kita ingin juga saudara kita menikmati surga. Sebagaimana kita merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya membaca Al-Quran, maka kita ingin juga kenikmatan dari amal sholat itu dirasakan oleh saudara kita. Jadi memberikan nasihat sebagai bentuk kecintaan kita. Kemudian ciri yang ketiga adalah ini mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri adalah mendoakannya. Jadi cerita tentang doa ini jamaah sekalian adalah ada satu hal yang sangat memberikan kita motivasi bahwa ada orang dia mendoakan saudaranya dikala saudaranya dia tidak tahu. Dan ini keutamaan besar. Jadi bentuk kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri adalah mendoakannya. Mendoakannya. Kita upayakan doa ini senantiasa teruntai untuk saudara kita. Tentu setelah kita mendoakan diri kita, keluarga kita, kita juga mendoakan dari saudara-saudara kita. Tentu ini maksudnya saudara seiman, ukhuwah Islamiyah yang kita sebutkan tadi, mendoakan. Jadi ketika seseorang mendoakan saudaranya dikala dia tidak tahu, maka balasannya adalah Allah akan mengutus malaikat. Kemudian malaikat itu setiap kali dia mengucapkan doa, malaikat mendoakannya juga. Wala kamis. Jadi misalnya begini, ya Allah, berilah kelapangan harta terhadap saudara saya. Ini disebut namanya si fulan. Si fulan. Maka malaikat akan datang. Allah mengutus secara khusus malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, wala kamis. Sebagaimana yang kamu mintakan, begitu juga yang kamu dapatkan. Ada orang dia lihat saudaranya susah, dia doakan agar keluar dari kesusahannya. Ada saudaranya sakit, dia doakan agar saudaranya itu sembuh. Maka malaikat juga datang. Allah khusus utus malaikat, kemudian katakan wala kamisl. Dia mintakan kesehatan untuk saudaranya, sama dia minta kesehatan untuk dirinya. Ini mendoakan. Ini bukti kita mencintai saudara sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, cirinya adalah menjaga kehormatannya. Sebagaimana kita ingin kehormatan kita dijaga, kita juga ingin kehormatan saudara kita dijaga. Bagaimana cara menjaga kehormatan saudara kita? Ya, jangan menggibahinya. Ya, zaman sekarang ghibah ini ngetren. Ya, acara-acara televisi, acara ghibah itu banyak sekali. Sehingga orang tahu selebritis sampai urusan kamarnya dia tahu. Iya, karena diposting sehingga orang sudah aibnya itu sudah kesana kemari. Iya. Saya bisa berbicara seperti ini karena Bapak Ibu tidak tahu aib saya. Saya ini kalau Bapak Ibu tahu aib saya tidak akan berani bicara di sini. Karena Allah menutup aib kita, maka kita dipandang dihormati oleh orang. Kenapa? Bukan persoalan diri kita, tapi Allah menutup aib itu. Tapi ketika Allah bongkar itu aib, kita tidak punya nilai apa-apa. Makanya pentingnya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap saudara kita adalah kita menjaga kehormatannya. Dan bentuk menjaga kehormatan itu adalah menutup aibnya. Karena orang yang membuka aib saudaranya itu sama kalau dalam Al-Quran itu diibaratkan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Sampai Allah mengatakan fakarihtumu, pasti kalian akan jijik. Jadi menjaga kehormatannya. Jadi kehormatannya dijaga. Kalau dia punya kesalahan, jangan kita nasihat secara terbuka, face to face. Kita datangi dia, kita sampaikan ini. Seperti jadi menjaga kehormatannya. Ini bentuk dari tingkatan ukhuwah yang kedua. Jadi ketika kita sudah mampu membantu saudara kita, memberikan nasihat, mendoakan dan menjaga kehormatannya, maka bersyukurlah kepada Allah, kita sudah masuk pada tingkatan rajutan ukhuwah yang kedua, yaitu mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncak dari ukhuwah. Jadi kalau kita sudah melalui tahapan yang kedua tadi, maka puncak dari ukhuwah itu adalah apa yang disebut dalam syariat adalah al-ihsan. Ini puncak dari ukhuwah. Apa itu al-ihsan? Mendahulukan saudara ketimbang diri kita sendiri, padahal kita juga sebenarnya butuh. Ini berat.
Orang bisa sampai di tingkatan ini kalau tingkatan pertama dan kedua itu sudah lulus. Kalau tingkatan pertama dan kedua itu sudah lulus, dia sudah bisa berlapang dada, dia sudah bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, maka dia akan masuk pada puncak. Dan ini yang dirasakan oleh para sahabat. Kenapa Islam itu kuat? Kenapa para sahabat persatuannya kuat? Karena mayoritas mereka adalah sampai pada tingkatan ini, al-iqsar, mendahulukan saudara ketimbang dirinya sendiri, padahal sebenarnya dia juga butuh. Ya, kalau bahasa kasar yang gini, tidak usah nih saya, yang penting dia, walaupun sebenarnya saya juga mau. Iya. Ini al-iqsar. Ada kisah yang turunnya surat Al-Hasyr ayat 9. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengisahkan bagaimana potret persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Ayatnya cukup panjang, kita sebut hanya kisahnya. Jadi saya juga pernah dengar kisah ini, tidak apa-apa lah kita ulang. Jadi suatu ketika Nabi SAW itu punya tamu. Kemudian ya karena kewajiban tamu itu kan dijamu. Nabi bertanya kepada istrinya, kepada istri-istrinya, adakah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk menjamu tamu? Ini orang Muhajirin. Kemudian Nabi SAW disampaikan bahwa dari istri-istrinya tidak ada yang bisa kita jamu. Maka Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau menjamu tamu. Maka berdirilah salah seorang Ansar, dia mengatakan, saya wahai Rasul. Ya begitu karakternya para sahabat, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan Muhajirin ini untuk pergi ke rumahnya Ansar ini yang sudah siap menjamu tamunya. Singkat cerita, sampailah mereka di rumahnya. Kemudian ketika sampai di rumahnya, sahabat Ansar ini bertanya kepada istrinya, ada sesuatu yang bisa kita sajikan untuk menjamu tamunya Nabi SAW. Kata istrinya, ada, tetapi hanya cukup untuk anak-anak kita. Nah, bagaimana caranya? Ada yang kita bisa gunakan untuk menjamu, tapi hanya cukup untuk anak-anak kita. Ini tamunya Rasul. Maka apa yang dilakukan oleh suaminya, kepala rumah tangga ya, suaminya, ya karena dia menjamu tamu Nabi SAW, maka kata suaminya begini saja, usahakan agar anak-anak kita tidur dalam kondisi dia tidak makan. Silahkan carilah bagaimana caranya, hibur mereka, buat mereka sehingga sampai mengantuk dan tertidur dalam kondisi dia tidak makan. Pokoknya bagaimana caranya, suami tidak mau tahu bagaimana caranya. Kamu seorang ibu, carilah cara bagaimana, mau dielus-elus, mau dicerita-cerita, pengantar tidur atau apa, sampai dia tertidur dan lupa makan. Dan itu dilakukan oleh istrinya sampai anaknya tertidur. Kemudian kata suaminya, kalau anak-anak kita sudah tertidur, maka masak itu makanan, setelah itu hidangkan, kemudian saya, kata suaminya, akan berpura-pura untuk mematikan lampu di sisi kita, sehingga lampu itu hanya ada, kan belum ada listrik ya, hanya ada di lampu dari tamu kita, sehingga apa yang terjadi, tamu itu akan makan dengan nyaman dan tidak mengetahui jika tuan rumah ibu bapak ini tidak makan, karena mereka akan acting berpura-pura makan dan itu tidak diketahui oleh si tamu. Karena tidak enak juga kalau tamu makan dia tahu tuan rumah tidak makan, tidak enak itu. Sehingga di malam itu anaknya tidur dalam kelaparan, tuan rumah suami istri ini juga karena mereka hanya acting makan, karena lampu di sisi mereka dia matikan hingga hanya remang-remang dan mereka acting makan. Apa tujuannya? Membuat tamunya nyaman makan. Karena sebagaimana kita katakan tadi, tidak nyaman tamu kalau dia makan lapar, dia tahu tuan rumahnya tidak makan. Apa yang terjadi? Satu keluarga, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, di malam itu tidur dalam kelaparan, sedangkan tamunya tidur dalam kekenyangan. Ini yang disebut dengan al-iqsar, mendahulukan saudara dari dirinya sendiri, padahal sebenarnya dia juga butuh. Keesokan harinya Nabi secara khusus datang ke rumah Ansar ini.
Apa yang dilakukan oleh Nabi? Membawa kabar gembira turunnya surah Al-Hasyr ayat 9. Kemudian Nabi membacakan ayat tersebut kepada keluarga Ansar ini. Kemudian Nabi menghibur mereka, bergembiralah karena Allah tadi malam melihat apa yang terjadi di rumah kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, dibacakan ayat dari Al-Hasyr ayat 9, bagaimana mereka mendahulukan saudaranya ketimbang dirinya sendiri, padahal dia juga sebenarnya butuh. Al-Ihsan itu seperti itu. Kalau kita mendahulukan saudara kita juga tidak butuh, bukan ihsan namanya. Jadi ihsan itu kita dahulukan saudara ketimbang diri kita, sebenarnya kita juga butuh. Biarlah kebutuhan kita kesampingkan, yang penting kebutuhan saudara kita terpenuhi duluan. Ini al-ihsan. Inilah yang menguatkan Islam sebenarnya. Bagaimana persaudaraan yang Muhajirin dan Ansor sebagaimana disebutkan dalam Al-Hasyr ayat 9 itu al-ihsan. Sehingga Islam itu kuat. Jadi ini yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga bermanfaat. Ya, tentu pelajaran bagi kita semua adalah banyak hal yang dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang merusak ukhuwah. Ya, baik gara-gara perpolitikan, apalagi kita sekarang ini baru selesai dan kita hadapi yang lebih besar. Kita khawatir jangan sampai unsur-unsur keduniaan seperti ini itu merusak ukhuwah yang menjadi pilar dari kejayaan Islam. Semoga bermanfaat. Hadana alaikum ajmain. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.